semoga kalian paham, dan ketika kalian nanti daftar terus tes diterima dan bisa menjawab soal-soalnya. Jadi usahakan jawablah soal yang mudah dulu, karena biasanya lebih baik kita menjawab dengan benar daripada kita menjawab semua tapi salah. Jadi gitu ya konsepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Audio Vlog. Jadi konten kali ini saya mau bahas sesuai requestan teman-teman semua, karena banyak banget yang nanya dari kalian, gimana sih cara menjawab psikotes matematika cerita, gimana sih cara menjawab matematika dasar. Jadi di sini kita sama-sama belajar cara jawabnya ya guys. Jadi buat kalian ada baiknya subscribe channel YouTube saya dan aktifkan tombol loncengnya, karena dari kalian saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Oke, sebelum dimulai silakan dipersiapkan buku dan pulpennya, karena di sini kita sama-sama belajar. Kalau seandainya teman-teman semua cuma sekedar nonton aja tapi tanpa belajar, sulit ya guys. Oke, saya bacain soalnya. Yang pertama adalah kalau 5 orang harus membagi Rp450, berapa yang diperoleh masing-masing? Oke, kalau soal yang ini 5 orang harus membagi Rp450, jadi kita bagi aja nih guys. 450 bagi 5 sama dengan Rp90. Oke, jadi gitu ya guys. Jadi kita bagi 450 dibagi 5, karena pertanyaannya kita harus membagi. Oke, yang kedua, berapa jumlah 59 orang dan 45 orang? Jadi ini lumayan mudah ya, cukuplah mudah. Jadi di sini kita tinggal tambahin aja guys. 59 ditambah 4 sama dengan 63 orang. Oke. Kita lanjut soal yang ketiga. Kalau saya berjalan ke muka 10 meter dan mundur lagi 5 meter, berapa jumlah saya dari titik semula? Oke, saya gambar untuk mempermudah kalian. Sini kan 10 meter ya, 10 meter. Lalu mundur lagi 5 meter. Jadi sama aja kayak kita tinggal kurangin aja tuh. Berarti jawabannya 5 meter. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Berapa jam akan ditempuh oleh kereta api dengan kecepatan 70 km per jam dan panjang jalan itu adalah 700 km. Jadi di sini kan 70 km itu 1 jam. Dan 700 km berapa? Gitu kan pertanyaannya. Kita tinggal bagi aja nih. 700 bagi 70 sama dengan 10 jam. Jadi jawabannya adalah 10 jam. Oke, yang penting kalian jangan terkecoh sama soal gitu. Soal yang kelima adalah Muno mempunyai 16.000 dan ia menerima lagi 8.500 dan mengeluarkan 12.000. Oke, untuk soal yang ini cukup mudah ya. Yang pertama kita tulis 16.000 di sini, dia menerima lagi 8.500. Jadi kita tinggal tambah tuh 005 42, karena di sini 1. Oke, setelah itu ini kan udah ketahuan nih totalnya 500. Kita tinggal kurangin. Sini kan 12.000 dikurang 521. Jadi jawabannya adalah 12.500. Kemudian gitu jawabannya guys.
Oke, nomor 6. Berapa batang rokok dapat Anda beli dengan uang Rp160 kalau uang 60 Anda dapat 3 batang rokok? Oke, untuk soal yang ini di sini kan 60 rupiah dapat 3 batang, berarti kita tinggal bagi tuh. Dapat 3 batang berarti Rp20. Nah, pertanyaannya di sini berapa batang rokok dapat Anda beli dengan uang 160? Berarti 160 bagi 20 sama dengan 8 batang. Oke, gitu ya guys. Oke, kita lanjut nomor 8. Alia membeli beberapa ekor kucing dengan harga 7.500 dan mendapatkan keuntungan sebesar 300 tiap ekor. Apabila keuntungannya adalah 1.500, berapa ekor anak kucing yang ia beli? Oke. Di sini kan di sini kita langsung fokus ke keuntungannya ya. Keuntungannya adalah 1.500. Nah, jadi kita tinggal bagi 300. Sama dengan 5 ekor. Karena kita tinggal bagi aja tuh. Oke, yang ke-9. Sebuah bak persegi panjang dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Isi bak itu adalah 36 meter kubik. Berapakah tinggi bak itu? Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa rumus dari volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya guys. Jadi di sini ada panjangnya 4 meter, lebarnya 5 meter, tingginya belum diketahui, volumenya 36 meter kubik. Oke, rumusnya adalah rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Oke, panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 3, kali tingginya belum diketahui, volumenya adalah 36 meter kubik. 4 kali 3 adalah 12, kali tinggi 36 meter kubik. Oke, kita lanjut karena nggak cukup. Di sini adalah tinggi 36 dibagi 12. Oke, kenapa dibagi? Awalnya kan di sini berlawanan ya, ketika dia pindah ruas atau melewati sama dengan yang tadinya berkalian menjadi pembagian. Oke, jadi kayak gitu ya, jangan bingung. Dibagi jadi 36 bagi 12 adalah 3 meter. Oke, gitu guys. Cukup mudah kan? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 10. Nur Hayati membeli 4 butir telur dengan harga 20 per butir dan 1 kilo gula dengan harga Rp120. Berapa uang kembaliannya bila uang Nur Hayati adalah 1.000? Jadi di sini kan 20.000 per butir dikali 4 sama dengan 80. Dan 1 kilo gula 120. Nah, jadi kita tinggal ngurangin aja nih. Oke, 200 ya. Dan pertanyaannya berapa uang kembaliannya bila uang Nur Hayati adalah 1.000? Jadi kita tinggal kurangin aja tuh. 1.000 kurang 200 sama dengan 800. Jadi jawabannya adalah 800. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjut nomor 11. Seorang pengendara motor menempuh jarak 500 km dalam waktu 5 hari. Hari pertama ia menempuh jarak 120 km. Hari kedua 30 km, hari ketiga 90 km, dan hari keempat adalah 75 km. Berapa kilometerkah yang ditempuh pada hari kelima? Oke, kita tulis dulu. Hari pertama sini 120.
hari kedua 30, ketiga 90, dan keempat 75 km. Jadi kita tinggal ngurangin aja nih. 120, 30, 90, 75. Jawabannya 513. Oke. 315. Jadi di sini kan kita yang kita cari adalah berapa kilometerkah yang ditempuh pada hari kelima. Sini kan menempuh jarak 500 km. Jadi kita tinggal kurangin sisanya aja nih. Nah, kita tinggal kurangin 581. Jadi jawabannya adalah hari kelima adalah 185 km. Gitu ya jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 12. Kalau 7,5 kg gula merah harganya Rp900, berapakah harga 2,5 gula tersebut? Jadi ini namanya rumus perbandingan senilai ya. Jadi di sini 7,5 adalah 900. Kalau 2,5 apa? Oke, di sini 2,5 sama dengan dibagi 7,5. Gitu. Oke, 7,5. 7,5 dibagi 2,5 adalah 1/3. Kenapa 1/3? Kalau 2,5 dibagi 2,5 adalah 1. 7,5 dibagi 2,5 adalah 3. Jadi kayak gitu ya. Dikali 900 sama dengan 300. Oke, jadi kayak gitu jawabannya ya. Oke, untuk yang soal nomor 13, 8 orang menggali selokan selama 14 hari. Berapa orang yang diperlukan untuk menggali selokan itu dalam waktu setengah hari? Oke, sini kan ini namanya rumus perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. 14 hari membutuhkan 8 orang. Setengah hari memerlukan berapa? Nah, jadi kita tinggal bagi aja 14 dibagi setengah hari. Awas jangan dibalik karena hasilnya akan berbeda. Misal contohnya 12 bagi 14 itu bakalan beda. Jadi jawabannya ini dikali 8. Oke, kita lanjut ke sini karena nggak cukup. 14 bagi setengah sama dengan 28 dikali 8. Oke, jadi hasilnya adalah 224 orang. Oke, lanjut soal nomor 14. Saya bacakan terlebih dahulu. Sebuah motor perjalanan dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam dalam cuaca berkabut dan di hari cerah rata-rata 60 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jarak sepanjang 210 km jika 2/7 dari perjalanan itu ditimpa kabut? Oke, di sini kan 2/7 dan panjang kita kalikan dan panjangnya adalah 210. Lalu kita bagi 210 dibagi 7 adalah 30. 30 dikali 2 sama dengan 60 km. Jadi ini yang kabut. Lalu kita cari yang tidak berkabut. Di sini kan
waktu yang dibutuhkan jarak sepanjang adalah 210. Jadi kita tinggal kurangin aja tuh. Kurangin 210 dikurang 60. 210 dikurang 60. Jadi jawabannya adalah 150 km. Jadi ini yang tidak berkabut. Oke. Lalu sekarang kita cari berapa jam yang kabut sama yang tidak berkabut. Jadi yang jarak yang tidak berkabut, yang berkabut adalah 30 km. Jadi kita tinggal bagi 30 bagi 60 sama. Oke, 30 bagi 20 sama dengan 2 jam. Oke, setelah itu kita cari yang tidak berkabut. Nah, tidak berkabut itu kan jaraknya per kilometer adalah 60. Jadi kita bagi 60. 60 bagi 150 adalah 2,5 jam. Jadi kita tinggal nambahin aja tuh 2 jam ditambah 2,5 jam sama dengan 4,5 jam. Oke, kita lanjut nomor 15. Odi membeli 1,5 mentega seharga 1.350. Berapa banyak ibu mendapatkan mentega dengan harga 3.150? Jadi di sini kan 1,5 kilogram adalah seharga 1.350. Jadi kita tinggal bagi nih 3.150 dibagi 1.350 dikali 1/5, 1,5. 3.150 dikali 15 dikali 1,5 sama dengan 4.725, lalu dibagi 1.350 sama dengan 3,5 kg. Jadi jawabannya kayak gitu. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 16. Seorang tukang untuk membuat jalan harus memasang ubin yang panjangnya 4 dm dan lebarnya 60 cm. Jika ia membutuhkan 600 buah ubin, berapa meter persegi luas jalan itu? Jadi kita tulis dulu, panjang ubin adalah 4 dm dan luas ubin adalah 60 cm. Jadi sebagaimana kita ketahui, panjang dari luas adalah panjang kali lebar. Jadi harus disamakan dahulu satuannya. Yang ini kan desimeter ke sentimeter, kita ubah. Jadi yang tadinya 60 cm jadi 6. Ini kan 60 cm, jadi kita ubah menjadi 6 desimeter. Kenapa seperti itu? Karena alurnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kan meter, desimeter, sentimeter. Apabila dari sentimeter naik ke desimeter yang tadinya 60 cm, jadi kita hilangkan, jadi nolnya ini kita hilangin. Kalau misal nih yang 4 desimeter kita ubah jadi sentimeter, jadi 40 gitu ya, teman-teman. Lalu kita lanjut, di sini luasnya panjang kali lebar. Panjangnya adalah 6 dan luasnya adalah 4. 6 kali 24 adalah 24 desimeter kubik persegi. Oke, di sini kan yang dibutuhkan adalah 600 buah. 600 dikali 24 sama dengan 14.400 desimeter persegi. Nah, berapa meter persegi luas jalan itu? Nah, jadi yang kita tulis adalah 144 meter persegi. Kenapa? Karena di sini alurnya begini, Pak. Meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi. Nah, jadi ini kan kita ngubah dari desimeter ke meter.
Kalau seandainya kita ubah dari desimeter ke ini, meter adalah kita hilangkan nolnya, angka 2, karena ini meter persegi. Nah, kalau ini turun dari meter ke desimeter, jadi kita tambah nolnya 2. Begitu, Pak. Ya, jika ada perseginya. Jika tidak ada, hanya dihitung 1, kayak ini tadi. Nah, jadi jawabannya adalah 144 meter persegi. Oke, jadi gitu. Kita lanjut soalnya yang nomor 17. Suatu pintu air di suatu tempat mempunyai 523 cabang saluran. Dalam satu minggu terpakai 8.891 liter air. Berapakah liter air rata-rata yang dipakai oleh tiap-tiap keluarga dalam waktu itu? Jadi di sini kita tinggal bagi aja nih. 8.891 dibagi 523. Jadi jawabannya adalah 17 liter. Oke, kita lanjut yang soal nomor 18. Ini matematika dasar ya guys. Semoga kalian paham dan ngerti sama soal-soal yang contoh tadi. Jadi kita lanjut nomor 18. Di sini kan 5 tambah 8 dikali 9. Diusahakan ketika ketemu sama tambah sama kali, kita usahakan yang perkalian dulu. Jadi 8 kali 9 sama dengan 72, ditambah 5 sama dengan 77. Itu untuk mempermudah. Nah, nomor 19, 135 dikali 25 dibagi 5. Nah, di sini kita cari yang lebih kecil dulu. Di sini kan yang lebih kecil 25 bagi 5 adalah 5 dikali 135. Jadi jawabannya adalah 675. Jadi jawabannya adalah 675. Untuk yang soal nomor 20, kalian buat sendiri di rumah, oke? Mungkin gitu aja video tutorialnya. Semoga kalian paham dan ketika kalian nanti daftar terus tes diterima dan bisa menjawab soal-soalnya. Jadi usahakan jawablah soal yang mudah dulu, karena biasanya lebih baik kita menjawab dengan benar daripada kita menjawab semua tapi salah. Jadi gitu ya konsepnya. Oke, terima kasih untuk yang nonton video ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.